Penelitian sosial. Halo Sobat Sosio, pernahkah kamu melakukan wawancara? Atau pernahkah kamu mengisi survei atau kuesioner? Jika iya, maka sangat mungkin kamu sudah terlibat dalam suatu penelitian. Penelitian bukan hanya ada pada ilmu alam loh. Penelitian juga dilakukan pada ilmu sosial. Bagaimana cara melakukan penelitian sosial? Apa manfaat dari penelitian sosial? Yuk kita bahas bersama-sama. Penelitian sosial merupakan berbagai upaya penyelidikan dengan menggunakan kaidah dan prosedur ilmiah untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, budaya, lingkungan dalam ruang dan waktu. Bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian sosial? Secara umum, ada 9 langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian sosial. Langkah pertama adalah menentukan topik penelitian dan cakupannya. Misalnya, meneliti penggunaan aplikasi TikTok oleh remaja. Langkah kedua adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang memandu peneliti agar fokus pada kajian yang akan diteliti. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Contohnya, mengapa remaja tertarik menggunakan TikTok? Atau bagaimana mereka memanfaatkan TikTok? Setelah menyusun rumusan masalah, maka langkah ketiga adalah mencari dan membaca berbagai referensi atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah keempat adalah merumuskan hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian. Hipotesis inilah yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Langkah kelima adalah menentukan metode penelitian yang sesuai. Ada 3 metode penelitian yang dapat digunakan, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Metode kualitatif adalah metode yang mengeksplorasi dan memahami makna, simbol, motivasi, atau pengalaman individu yang menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, ataupun diskusi kelompok dengan informan. Bentuk data dari metode kualitatif antara lain pernyataan, pendapat, serta gambaran dari subjek penelitian. Contoh topik yang sesuai untuk metode ini yaitu meneliti tentang motivasi anak SMA dalam belajar. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menguji teori tertentu dan mencari data penelitian dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Teknik pengumpulan data dapat melalui angket atau kuesioner. Bentuk data dari kuantitatif berupa angka-angka. Contoh topik yang sesuai dengan metode ini yaitu meneliti tentang hubungan kenaikan harga minuman kopi dengan kenaikan pajak PPN. Sementara metode campuran adalah gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran digunakan agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih komprehensif. Langkah keenam adalah menentukan instrumen atau alat penelitian sebagai panduan dalam penelitian. Instrumen dapat berupa pertanyaan survei, responden survei, serta waktu dan lokasi penelitian. Setelah menentukan metode instrumen penelitian, langkah ketujuh adalah mengumpulkan data dari sumber penelitian. Ada 2 jenis data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, misalnya hasil wawancara, pengamatan, dan survei. Adapun data sekunder atau data pendukung, misalnya berupa data statistik, informasi, atau data dari penelitian sebelumnya, dokumen, foto, video, dan bentuk lainnya. Langkah ke-8 adalah mengolah dan menganalisis data sesuai dengan teori yang digunakan. Langkah ke-9 adalah menulis laporan hasil penelitian dan menarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis di awal. Setelah semua langkah telah dilakukan, refleksikan penelitian sebagai bahan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya. Dalam proses
pengumpulan data hingga penulisan laporan, peneliti perlu memperhatikan kode etik penelitian, yaitu mendapatkan izin penelitian, menjaga perilaku santun dan menghormati pendapat atau pandangan subjek penelitian, menjaga data privasi, tidak memanipulasi data penelitian, tidak bias, dan tidak melakukan plagiarisme atau menjiplak karya orang lain. Dalam video berikut, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang. Dua di antaranya adalah sejarah dan geografi. Bagaimana kekhasan penelitian dalam ilmu sejarah dan geografi? Yuk kita bahas satu persatu. Seiring perkembangan ilmu sejarah, para ahli mengembangkan 4 tahapan penelitian sejarah. Pertama, heuristik, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber sejarah, baik berupa alisan, tulisan, maupun artefak. Kedua, verifikasi, yaitu melakukan kritik atas sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memeriksa keaslian dan keabsahan dari sumber sejarah. Ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan atau melakukan analisis sejarah dengan memahami keterkaitan dari sumber-sumber sejarah. Keempat, historiografi, yaitu melakukan penulisan sejarah yang menekankan pada aspek kronologi atau urutan waktu. Bagaimana dengan kekhasan penelitian geografi? Penelitian geografi digunakan untuk memecahkan masalah mengenai fenomena geosfer. Terdapat 3 jenis penelitian geografi, yaitu penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Penelitian eksploratif bertujuan mengembangkan dasar pengetahuan tentang fenomena geosfer. Penelitian deskriptif bertujuan menjelaskan gambaran lengkap tentang fenomena geosfer. Sementara penelitian eksplanatif bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis tentang fenomena geosfer. Penelitian geografi dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu studi kasus, survei, dan eksperimen. Studi kasus bertujuan untuk meneliti secara mendalam pada satu atau dua wilayah melalui studi lapangan dan wawancara. Survei bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel. Sementara eksperimen bertujuan untuk memahami pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian geografi selalu identik dengan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Peta menggambarkan unsur-unsur alam dan buatan yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi. Peta umum menggambarkan kenampakan wilayah secara umum. Sementara peta tematik menggambarkan tema tertentu seperti peta persebaran flora-fauna, peta zonasi gempa Indonesia. Penginderaan jauh atau remote adalah ilmu untuk mengetahui tentang objek, daerah, dan gejala melalui analisis data yang diperoleh melalui alat dan tanpa kontak langsung. Hasil dari penginderaan jauh adalah citra foto yang diperoleh dari sensor kamera atau citra non-foto yang diperoleh dari sensor gelombang elektromagnetik. Sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menggabungkan, mengatur, mentransformasi, memanipulasi, dan menganalisis data geografis. Salah satu contoh hasil SIG ialah data dan peta sumber daya alam, peta curah hujan, dan lain sebagainya. Wah, lengkap sudah ya pembahasan tentang penelitian sosial. Lalu, apa manfaat dari melakukan penelitian sosial? Penelitian sosial dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sosial, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa, membantu menemukan solusi dari permasalahan sosial, serta memprediksi suatu fenomena agar dapat merencanakan upaya mitigasinya. Sekarang, yuk coba jawab 3 pertanyaan berikut. 1. Urutan tahapan penelitian sejarah yang benar adalah. Yang kedua, dalam landasan teori pada laporan penelitian geografi, bagian hipotesis berisi hal. Yang ketiga, penginderaan jauh menjadi bagian penting dalam ilmu geografi karena penginderaan jauh. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.